Selamat malam, selamat malam semuanya. Sudah diinfokan ke distributor-distributornya untuk ikut acara malam ini. Nah, acara malam ini pastinya sangat seru ya, karena acaranya akan dipandu oleh seorang Crown Star Director. Nanti kita tunggu aja ya, apa acaranya. Yang jelas pasti seru. Nah, tolong buat semuanya siapkan bukunya, siapkan catatannya, dan konsentrasi. Jangan ngantuk ya. Nah, malam ini acara ini sangat spesial karena pembicaranya adalah seorang Crown Star Director yang akan mengulas bagaimana seorang pelanggan, pembeli, maksudnya seorang pembeli akan menjadi pelanggan yang loyal. Kita semua pasti pengen kan? Nah, kita simak kita simak bersama-sama. Tapi sebelum acara dimulai, saya akan panggil Pak Dani untuk mengawali acara malam ini. Silahkan Pak Dani. Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa ya. Selamat Tepuk tangan malam. dulu dong teman-teman buat Cik Lili ya. Cik Lili yang tadi bilang, waduh saya nggak siap Pak kalau mau jadi MC. Oh nggak siap. Yang penting ada kemauan. Itu nanti ada namanya kenaikan kapasitas ya. Jadi tepuk tangan dulu dong. Kasih api-api buat Cik Lili yang ada di komen. Thank you Cik Lili ya. Sudah membuka acara ini, sudah memberanikan diri untuk menerima tugas, sudah memberanikan diri untuk langsung terima tugas ya. Jadi teman-teman, ini memang salah satu yang akan kita bagiin untuk Anda, yaitu gimana caranya kita meningkatkan kapasitas kita. Karena percayalah, di luaran akan ada banyak orang yang ngikutin kita kalau kapasitas kita itu meningkat. Baik dari pola pikirnya, dari mentalnya, maupun dari kapasitas hati. Oke ya, jadi sekali lagi thank you. Nah, acara malam hari ini Q&A terutama mengenai bagaimana kita bisa membuat pembeli kita menjadi pelanggan. Ya, ini satu topik yang sangat penting dan saya nggak sendirian karena nanti langsung akan bersama dengan praktisi kita. Pengalamannya luar biasa, sudah jelas punya dedikasi dan juga prestasi yang sangat luar biasa, yaitu Crown Director Ibu Tutina. Ya, tepuk tangan juga tuh buat Ibu Tutina yang udah ready juga, ya. Dan nanti teman-teman, kita akan bicara hal yang praktis. Gitu artinya kita sekarang malam ini bukan lagi memotivasi, menginspirasi saja, tapi betul-betul saya berharap semuanya nanti akan praktek. Karena sekali lagi ilmu yang bagus, teori yang bagus harus diterima. Tapi kalau cuman diterima dan jadi satu pengertian saja, tidak akan jadi hasil. Akan sangat bagus kalau ilmu yang diterima dipraktekkan dengan tujuan kita bisa dapat pengalamannya, kita makin meningkat, ketemu case nggak apa-apa, yang penting kita dapat pelajarannya, lalu kita maju lagi untuk kita bisa ketemu dengan akhirnya yang kita pingin yaitu closing, yaitu nambah tim, nambah omset dan sebagainya ya. Nah, mengawali tadi Cik Lili bilang mengawali untuk malam hari ini, saya mungkin pengen dasari dulu dengan satu hal yang penting nih teman-teman. Kita kalau bicara produk itu memang sudah mengarah ke Fitsol dan ini bulan masih bisa dibilang bulan yang memungkinkan untuk Anda yang masih pengen untuk bisa qualified ke Kuala Lumpur. Masih sangat memungkinkan. Masih ada 10 hari ke depan ya untuk Anda betul-betul bisa berjuang agar bisa mendapatkan 18 paket Fitsol. Nah, 18 paket Fitsol itu didapat dari dua. Pertama, kalau kemarin-kemarin Anda sudah memulainya promosi gencar nawarin gitu, sepertinya sudah ada orang yang repeat order, ya. Atau yang kedua, memang Anda lagi masuk ke pasar yang menurut Anda baru, saya lagi mau tawarkan ke orang yang belum pernah nyoba. Ini malam ini saya berharap semuanya bisa mendapatkan apa ini
praktisnya sehingga dipraktekkan langsung. Ya, nah sebelum kita masuk ke poinnya, saya mau Anda lihat ke screen sebentar. Saya bikin screen simple aja ya teman-teman ya. Kalau kita mau dapat pelanggan yang loyal, ya ketik dulu di kolom komen, saya mau dapat pelanggan yang loyal. Pelanggan yang loyal itu pelanggan yang wis apa aja dibeli, belinya nggak pakai nawar, terus dia beli tiap bulan, bahkan kasih ke saudara-saudara, ke keluarganya. Ya, ketik di kolom komen, saya mau punya pelanggan loyal. Ya, ya pelanggan yang loyal. Saya mau punya pelanggan yang loyal. Ingat ya, kalau kita ini cuma dapat pembeli, itu nanti kita akan cari orang baru terus. Tapi kalau kita punya pelanggan yang loyal, boleh dibilang nih ya, kalau kita punya 10 aja misalnya pelanggan Vitsol yang loyal, itu kalau ngomong omset kan sudah 5 juta poin setiap bulannya. Ya, jadi yuk kemauan kita untuk punya pelanggan yang loyal, kita akan masukkan ke pengertian yang simple. Oke, silakan sekarang lihat ke screen per kalimat dulu ya. Ini strategi terjadinya penjualan. Ya, Anda dan saya sudah melakukannya, gimana kita bisa jualan. Nah, saya bagi tiga. Kalau kita mau jualan, produk apa saja, dalam hal ini kalau kita mau fokus ke Fitsol, terjadinya penjualan itu kita lihat areanya mana saja. Area pertama adalah area offline. Oke ya, area offline yang kita lakukan secara tatap muka langsung ketemu orang. Yang keduanya area online, di mana kita menggunakan sosial media. Yang ketiga, kita memaksimalkan atau memanfaatkan event atau acara yang ada. Nah, Anda bisa lihat apakah Anda melakukan ketiganya. Kalau Anda lakukan ketiganya, saya percaya hasilnya akan lebih maksimal daripada Anda memilih salah satu. Itu kenapa di bulan-bulan ke depan tiga area ini jangan sampai di skip teman-teman. Ya, pertama area offline, dua area online, ketiga area event. Semuanya ada dasarnya dulu. Area offline, begitu Anda dapat penjelasan dari mentor, dari kantor, dari buku, Anda dapat pengertian yang benar tentang produk, begitu dapat penjelasan itu satu modal. Sama dengan kalau di online. Begitu Anda dapat konten, Anda dapat materinya untuk diposting, itu satu modal. Ya, dan sama dengan event. Begitu Anda tahu jadwalnya, begitu Anda tahu acaranya, pelaksanaannya, itu juga modalnya. Dan saya percaya Anda semuanya sudah dapat modalnya. Contoh, saya kalau mau offline berarti saya harus tahu product knowledge dulu. Benar ya? Ini udah dapat penjelasannya. Mungkin dari webinar yang diadakan, mungkin dari Anda menggali lebih dalam lagi tentang Fitsol, mungkin Anda dengerin berulang-ulang tentang apa yang disampaikan dari kantor dengan berbagai materi yang sudah ada. Jadi Anda sudah dapat modalnya. Oke, begitu sudah dapat modalnya, kalau Anda memilih offline, maka saran yang paling eh, apa ini disarankan ya, cara yang paling disarankan adalah temui langsung. Ya, ini saran yang paling tepat. Ya, kalau Anda sudah dapat penjelasannya tentang Fitsol, ya, produk lain juga sama akan sangat bagus kalau memang Anda mau offline. Gitu. Jadi kalau mau offline temui langsung dengan janji temu terlebih dahulu. Saya sudah dapat penjelasan tentang satu produk misalnya Fitsol. Udah sangat paham saya, udah sangat yakin. Ingat ya, kalau Anda sudah punya modal, mestinya tinggal gimana modal itu jadi hasil. Modal itu jadi hasil, modal itu jadi hasil. Setuju ya teman-teman ya. Begitu saya dapat pengertian tentang Fitsol, sudah paham, Anda jangan sampai apa yang Anda tahu, Bu Tutina sering bilang, knowledge is power. Berarti sebenarnya setelah Anda dapat pengetahuan tentang produk, itu kekuatan. Kekuatan kalau cuma disimpan, kekuatan kalau didiemin, kekuatan kalau nggak dipakai, tidak akan ada gunanya. Begitu Anda dapat penjelasannya, Anda udah paham banget, langsung janji temu.
Cik Lili, saya mau jelasin satu produk yang luar biasa nih, Cik. Gitu, ini satu produk yang lagi heboh banget. Ini saya cuma minta waktu 40 menit aja, Cik. Gitu, karena ini perlu konsentrasi sebentar. Siapa tahu 40 menit ini bisa membuat Cik Lili itu, wah, umur panjang, sehat, awet muda. Nah, dengan apa yang sudah Anda sampaikan, Anda akan dapatkan satu janji temu, sehingga ketemuan langsung kalau mau offline. Jadi teman-teman, kalau offline tolong jangan sambil lalu. Mumpung lagi ketemuan di pasar gitu, terus ngomong sambil lalu 5 menit, 7 menit, itu mohon maaf ya, kayak cuma buang brosur tok. Itu karena Anda 10 menit itu mau ngomong apa tentang Fitsol. Tapi coba anda minta janji temu benar-benar untuk sampai bisa sampaikan ke dia dengan cara yang macam-macam yang sudah diajarkan. Itu kalau offline, ya, biar nggak sia-sia kekuatan yang sudah Anda punya, power yang sudah Anda punya, benar-benar tersalur dengan baik. Yang kedua, kalau online. Online ini sekarang kita sudah tahu kalau online Anda dapat konten itu juga modal. Jadi karena sudah dapat konten mentahan, matengan, saya sangat harapkan Anda tinggal posting, tinggal upload. Kalau hal paling sederhana ini Anda nggak lakukan, kalau hal paling simple tanpa bikin, tanpa mikir buatnya, sudah dibuatkan, Bu Tutina sudah setiap hari bikin, kita juga dapat dari kantor, saya tambahi dikit, Anda tinggal upload, tinggal posting, itu hal yang harusnya cepat dilakukan. Makin sering, makin sering, makin sering Anda konsisten, orang yang nonton juga itu-itu aja, mereka berarti nontonnya berulang-ulang, itu cepat atau lambat bisa jadi satu hal yang membuat mereka tertarik. Jadi konten, ya, konten yang sudah disediakan, Anda silahkan posting. Lalu konten yang sudah disediakan, Anda tambah, meningkat ya, next level ya, tambahkan dengan foto Anda, dengan produk. Kalau Anda mau benar-benar ngonten dan serius hasilnya, sekali lagi, kalau Anda mau benar-benar ngonten dan serius hasilnya, bikin video pendek plus penawaran. Nah, ini kalau Anda baru di level dasar, belum berani bikin, Anda tinggal ngambil kontennya yang sudah ada. Butuh Tina bikin konten, ambil aja, pasang di story Anda. Ada konten di bank konten, ada dari kantor testimoni, ambil aja jadi konten dipasang. Tapi nggak boleh sampai di situ tok, teman-teman. Meningkat tambah lagi pegang foto, pegang produk dengan foto, lalu difoto ya, sehingga orang tahu dia bukan hanya kirim testimoni tapi punya produknya. Lalu Anda mulai berani bikin video pendek dengan penawaran. Ini Fitsol isinya 140 lebih nutrisi dan saya juga pengen sehat. Saya percaya Anda juga pengen sehat. Kalau mau info lengkapnya, yuk saya bisa bagiin informasi lebih lengkapnya. Inbox aja info Fitsol misalnya. Ya, di posting. Saya sangat berharap kalau Anda ngonline tidak boleh hanya sampai tahap saya sudah ngonline Pak, yaitu postingan saya selalu ada dari konten-konten dari bank konten. Itu level dasar. Kalau Anda mau meningkat, tambah foto, paling bagus Anda bikin video pendek dan penawaran. Karena itu butuh namanya keberanian, percaya diri. Tapi lagi-lagi, Anda udah dapat modalnya, pengetahuannya, pelajarannya. Berarti power is knowledge, itu Anda mau pakai enggak? Gitu ya. Nah, ini online. Yang ketiga, event. Event atau jadwal sudah ada agendanya. Contoh, Selasa malam. Ya, itu ada home meeting. Home meeting. Home meeting yang disediakan oleh tim untuk membantu Anda. Jadi Anda tinggal undang orang-orang yang Anda prospek untuk bisa ikutan. Wah, ini kebetulan tadi
prospek saya yang barusan join pas nggak bisa ikutan karena ada acara. Anda tahu Selasa kemarin itu Bu Novi speaker, Bu Tutinah closer, dan satu undangan saya, ada 4 undangannya, yang satu tadi menghubungi, terus tanya-tanya akhirnya closing. Ya, saya pun memanfaatkan event. Lumayan loh teman-teman. Closing satu pemula dapat bonus sponsor berapa? Piro Cik Lili? Bonus sponsor pemula. Gimana Pak? Bonus Sponsor sponsor pemuda heeh, bonusnya 300. 300. Lumayan gitu. Lumayan. Memanfaatkan event. Jadi satu orang closing pemula dapat 300.000. Kalau dia ngambil apa premium 260.000. Dia ambil paket futsal bagus. Tapi tadi pemula no problem. Jadi teman-teman maksimalkan home meeting. Lalu untuk Wonosobo nih ya, jangan sampai nggak dimaksimalkan. WPWSB, acara setiap Sabtu tentang Fitsol. Ya, jadi teman-teman, Anda lihat, Anda tidak kekurangan cara. Bahkan kita juga dampingi di sana. Kalau boleh dibilang offline, misalnya Anda belum berani sendiri, ajak mentornya untuk jelasin. Online Anda bikin itu harus wajah Anda dan itu harus tentang Anda karena itu akun ya. Even bahkan Bu Tuti yang jelasin, hybrid Bu Shirley yang jelasin, home meeting para mentor yang jelasin. Nah, kalau Anda benar-benar memaksimalkan semuanya, offline-nya dilakukan, online-nya dilakukan, event-nya diikuti, saya rasa kok nggak mungkin nggak dapat closingan. Nggak mungkin. Ya, jadi teman-teman, yuk semuanya bisa paham. Ini sumber-sumbernya. Jadi ceritanya saya mau dapat duit itu sumbernya dari mana aja ya? Ya dari sini. Dari offline apa, dari online apa, dari event apa. Dan sekali lagi, jangan pilih yang level paling rendah. Misalnya, saya online Pak, tadi pas ketemu temen terus saya cerita, pas reuni terus saya cerita, itu level paling rendah. Anda tidak akan bisa dapat hal yang maksimal kalau Anda pakai cara itu. Saya udah ngonline kok Pak, itu saya udah kirim postingan kontennya dari bank konten, itu juga level paling rendah. Acara malah Anda nggak ikutin, hanya datang sendiri, mohon maaf ya. Datang sudah sangat bagus karena belajar, tapi kalau sendiri terus, ya yang dapat keuntungan bukan Anda secara tim, tapi Anda dapat keuntungan dari sisi knowledge saja. Gitu ya. Jadi ini untuk dasarnya mulai besok nggak ada yang bingung. Saya caranya nawari gimana ya? Saya mau pakai metode apa ya? Lakukan semuanya. Manfaatkan semuanya. Besok Jumat, berarti besok Sabtu yang ada di Wonosobo, Jumat itu dipakai untuk saya ngonten, nawari. Besok pas ada acara hari Sabtu untuk training apa penjelasan visual. Nah, Anda pakainya itu. Jangan butuh dikasih flyer, terus Anda cuman broadcast, Anda kirim, sudah Pak, saya sudah ngonline. Itu tahap yang paling dasar. Begitu butuh ngasih jadwal, event ada, anda langsung datang ke orang secara offline. Bu, pas banget Ibu. Saya mau jelasin semuanya, tapi kalau saya yang jelasin, kayaknya kurang mantep dan nggak ada testernya. Tapi kalau Ibu datang, nanti bisa ngicipi tester 50.000 misalnya. Nah, itu offline. Kalau online, Bu Tuti udah kasih jadwalnya, Anda langsung bikin konten dalam bentuk video. Besok hari Sabtu hanya untuk 3 orang saja, siapa cepat dia dapat. Yang mau dapat penjelasan detail tentang Vitsol, akan langsung disampaikan dari Surabaya. Nah, itu keberanian yang harus Anda miliki. Oke ya. Nah, sekarang untuk praktis-praktisnya, karena kita sudah tahu dasarnya, harusnya sudah ada pembeli. Pertanyaan berikutnya, nek wis tuku kalau sudah beli, terus gimana ya agar dia beli lagi dan beli lagi? Untuk area ini, saya akan langsung berikan kepada top scorer untuk tim ini yaitu Ibu Tutinah yang udah jualan puluhan set gitu, bahkan udah berapa tiket ke Kuala Lumpur itu Bu Tuti. Ya. Jadi akan sangat tepat kalau kita langsung belajar dari Ibu Tutinah. Anda siapin pertanyaan-pertanyaan.
Waktu Anda jual ada yang jawab begini, ada yang jawab begitu, Anda mungkin bingung mau ngomong gimana. Nanti Bu Tuti dan saya mungkin bisa tambahkan juga untuk bisa bagiin yang kita alami, bukan tips ya, tapi yang kita alami, yang kita lakukan. Bu Sherly izin karena beliau lagi ngikutin Partners with Info untuk malam hari ini di Surabaya. Jadi beliau ngikutin dari kantor, kita kumpul di sini. Oke ya, silakan Ibu Tutina untuk langsung bisa tambahkan, untuk bisa langsung lengkapi. Setelah kita tahu kita punya penawaran banyak dan ada pembeli, gimana nih caranya? Pembeli-pembeli ini bisa jadi pelanggan yang loyal. Gitu ya topiknya ya. Silakan Bu Tutina. Oke, makasih Pak Dani. Makasih Cilili sudah membuka acara ini. Jadi saya beri Ini mati aplaus lampu untuk apa ya? Cilili yang tetap selalu. Ya, Mati lampu, tadi Pak. mati lampu. Barusan Hmm. Ini Oke, masih mati gelap lampu. ya. Saya pakai Ya, pakai barusan juga mati lampunya lampu. HP. emergency. Sudah hidup di Pakai sini. Hmm. lampunya HP. Oh, semoga semoga segera hidup ya. Ya, Oh, Jadi sini udah. mohon maaf kalau nanti kalau ada yang nge-lag mungkin rada nge-lag nanti Hmm. tolong info ya Ya. karena mati lampu. Oke. Hmm. Jadi nggak usah fokus ke muka saya karena pasti nggak karu-karuan karena nggak ada sinar ya. Nah, jadi malam ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat konsumen kita untuk bisa menjadi pelanggan. Nah, saya mau tanya dulu yang ada di sini nih. Kira-kira Anda sudah punya berapa pelanggan? Ya, yuk, kira-kira Anda sudah punya berapa pelanggan? Terserah produknya apa. Pelanggan Hmm. itu artinya belanjanya bukan cuma sekali ya, tapi terus-terusan. Itu. Jadi habis beli, habis beli dan itu larinya ke Anda terus gitu loh. Yo, coba berapa pelanggan Anda? Semua produk ya Bu Tuti ya. Semua produk. All produk ya. Jadi Terserah bukan hanya produknya ya, apa. bukan hanya satu produk A atau Ya, fitsol semua ya teman-teman ya. Coba dipikir sebentar. ya. Pertanyaan bagus ini. Coba Mm-mm. dipikir sebentar. Tiap bulan berapa orang yang sama yang beli di Anda? Ya, terserah produknya. Karena kan kadang ada produk yang, oh kemarin aku beli banyak nih gitu. Hmm. Bulan ini meskipun kemarin beli banyak, ternyata butuh produk yang lain lagi misalnya. Atau produknya sama dan dia kalau beli habis pokoknya beli lagi gitu. Oke ya. Wih, Wow. banyak Bu Dewi, 50 orang. Pelanggan loh ini loh. Ini kalau Wih. saya catat, seingat saya ya, kira-kira saya cuma 30-an orang sih. Kalah saya Bu Dewi. Hmm. 30-an orang. Pelanggan itu benar-benar konsisten ya. Jadi Mm-mm. intinya mereka Bahkan belanjanya itu bahkan terus. mereka yang minta ya. Iya. Nah, yang belum punya pelanggan boleh ditulis belum punya gitu nggak apa-apa ya. Jadi jangan jangan terus minder. Ya karena posisinya kita semua di sini setara ya. Jadi kita sama-sama belajar. Gitu ya. Kalau kita sekolah kayak gini, ada di kelas kayak gini itu kita kayak harus mengosongkan gelas ya. Betul. Jadi nggak boleh terus, oh aku tuh udah ngerti, udah pinter gitu. Nah itu susah. Akhirnya Anda akan kesusahan untuk bisa apa? Bisa menerima ilmu-ilmu berikutnya. Nah, oke, yuk dicek Mantep. lagi. Bu Ya, Agustina 6, Bu Korin 4. Bu Korin masuk cuma 4. Nates, SGF, Odol, Bu Reni oke, 15. Oke. Mbak Yanti? yuk. Yang baru aja join ya pasti pelanggannya mungkin belum banyak ya, karena baru aja join. Anda mungkin malah baru mencari konsumen gitu. Jadi nggak apa-apa Mbak itu. Ari Tapi kalau Kuntarti, Bu Harti. baru aja join memang memang awal-awalnya kita cari dulu.
Ya, Mm-mm. enggak apa-apa, enggak ditulis belum punya karena baru aja join gitu, enggak apa-apa ya. Bu Tiwi, Oke. mm. Nah, kayaknya sudah banyak nih yang nulis ya. Ada 12 orang ya. Oke, sip. Oke. Nah, selamat untuk Anda yang sudah punya pelanggan banyak ya. Nah, yang belum punya pelanggan jangan patah semangat, kita akan belajar bersama malam ini. Ya, jadi malam ini bukan berarti saya itu lebih pinter, lebih banyak pelanggannya itu enggak, kita sama-sama belajar. Ya, jadi apa yang saya mau sampaikan malam ini adalah hasil praktek. Jadi bukan sekedar oh saya eh, baca buku, ya ada sih yang namanya baca buku kan namanya orang kayak saya bahasanya mungkin rodok diperhalus dikit lah. Kalau baca kan rodok bahasanya akan berbeda gitu ya. Jadi malam ini saya sudah nyatet ada beberapa yang mau saya share malam ini. Jadi bagaimana caranya agar Anda memiliki konsumen tetapi dia akan menjadi pelanggan setia Anda ya. Nah, pelanggan itu bukan cuma beli sekali tapi akan terus-menerus. Dan pelanggan itu cirinya kayak tadi Pak Dani akan terus mencari Anda. Mm-mm. Jadi pada saat ada orang yang nawarin produk yang sama padanya, dia tidak akan pindah jalur. Enggak, saya mau beli sama si A. Saya mau beli sama si B aja. Nah, itu ciri-ciri pelanggan. Jadi meskipun produknya sama, mungkin harganya lebih mahal, tapi ngejarnya tetap ngejarnya Anda. Nah, itu namanya pelanggan, ya. Nah, tadi kita sudah terima materi pembukaan nih dari Pak Dani. Ya, jadi intinya kita memang harus melakukan dulu ya. Jadi setiap event, setiap momentum itu benar-benar harus kita manfaatkan. Karena dari event atau momentum itu kemungkinan besar kita akan menambah konsumen baru. Itu ya. Nah, tadi intinya penjualan ya. Jadi kita mau menjual nih. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjual terus-menerus? Yang harus kita lakukan adalah menjadikan si konsumen ini menjadi pelanggan setia, customer base kalau bahasa kerennya, gitu ya. Nah, jadi eh, orang yang kita juali itu ada dua cara menjual ya. Jadi yang pertama kita menjual secara offline. Nah, ciri-ciri pelanggan yang kita juali secara offline adalah orangnya itu pasti kenal baik sama kita. Nah, itu ya, kenal baik itu bukan berarti saudara ya. Kalau saudara itu tanda petik ya. Biasanya saudara itu malah belakangan beli ke kita ya, tapi orang itu kenal baik sama kita ya. Nah, artinya karena dia kenal baik sudah trust atau percaya gitu. Jadi eh, kadang kita nawarin produk yang mungkin dia tidak butuh pun dia mau beli gitu. Karena apa? Nyong ora penak nek ora tuku gitu. Saya tuh nggak enak kalau nggak beli. Kadang gitu ya. Terus oh saya tuh pengen ngelarisi misalnya gitu. Ada yang seperti itu karena teman baik. Jadi apa Bukan. ya? Biar biar omsetnya nambah misalnya gitu karena teman baik gitu kan. Terus bisa juga karena FOMO. Jadi nggak mau ketinggalan. Oh, mau kae wae tuku kok nyong ora yo isin misalnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu kalau kita jualan secara offline, yang jelas kriteria pertama itu pasti kenal baik, ya. Jadi eh, beli karena penasaran juga bisa, beli karena ndak enak juga bisa, beli karena kasihan juga bisa, gitu loh ada ya. Terus karena memang tidak mau ketinggalan juga bisa. Nah ini kalau secara offline, ya. Terserah mau modelnya apa beli karena dia kenal baik, beli karena apa namanya Sungkan. penasaran, beli karena kasihan, beli karena ndak enak gitu ya, sungkan, beli karena FOMO gitu, ndak apa-apa. Yang penting kesan pertama Anda tidak boleh sampai eh, apa kesan pertamanya tidak boleh sampai mereka lupa. Intinya Mm. kesan pertama harus menjadi kesan yang benar-benar akan berlanjut.
Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, tuh, melek ya? Melek enggak? Melek Enggak, enggak, Pak? aman, aman. Enggak Enggak, oke. aman. Aman ya. Nah, kalau kita ketemu yang online. Nah, kalau ketemu yang online, saya sampaikan ke Anda harus manfaatkan event ya. Karena ketemu online itu yang paling penting adalah edifikasi Mm. ya. Jadi kalau kita mau jualan barang secara online, tidak bisa hanya sekedar ngundang tok. Mm. Oh, kamu datang ya ke acara ini ya. Sementara orang yang Anda undang mungkin nggak ada kepentingan dengan acara itu. Betul. Jadi Anda harus lakukan yang namanya edifikasi acara atau edifikasi momentum atau edifikasi event gitu atau edifikasi manfaat produk mungkin kalau misalnya kita mau jualan gitu ya. Nah, jadi intinya edifikasi kalau kita mau jualan online itu nomor satu. Kalau Anda tidak pinter edifikasi, maka Anda akan kesusahan untuk jualan online. Ya, edifikasi itu dibangun juga bisa. Misalnya, Anda edifikasi terus-menerus dengan cara apa? Ngonten. Itu ngonten juga salah satu cara Anda untuk edifikasi. Ya, itu kalau Anda jualan secara online. Jadi, ini intinya kita mau narik pembeli dulu nih, cari pembeli. Ya, jadi kalau misalnya mau cari pembeli, tetapi kita hanya sekedar apa adanya atau kutungan kalau bahasa Jawanya ya apa adanya, nggak ada embel-embelnya itu susah ya. Karena yang promo dengan luar biasa di luaran banyak Ya, itu. Jadi Anda jangan sampai kalah. Ini kunci ya, kunci kalau Anda mau jualan online. Anda harus lakukan yang namanya edifikasi atau promosi ya. Terserah caranya gimana. Tapi intinya Anda harus lakukan yang namanya edifikasi tadi. Jelas ya teman-teman semua ya. Jadi ada dua, kalau kita mau narik pembeli dulu, online sama offline. Offline-nya jelas tadi ya, harus kenal baik, itu nomor satu. Nah, intinya kalau kita mau membangun konsumen menjadi pelanggan adalah kita membangun yang namanya trust, teman-teman, atau kepercayaan. Jadi pada saat orang sudah trust atau sudah percaya, maka dia tidak akan berpindah kemana-mana. Bahkan ya misalnya kalau kita ngomong, saya percaya nih sama Pak Dani. Apapun yang Pak Dani jual, saya percaya. Jadi kalau saya mau cari barang ini ya saya larinya ke Pak Dani. Gitu. Karena saya trust sama Pak Dani. Nah, kalau online gimana? Sama. Anda juga intinya kalau online Anda tidak boleh kayak kutu loncat ya. Hari ini jualan ini, besok jualan itu, besok jualan apa gitu, nggak boleh. Harus harus konsisten, fokus gitu. Karena kalau Anda jualan online tapi trust-nya tidak dibangun juga akhirnya Anda tidak punya pelanggan. Sama orang jualan online itu juga bisa ketok tular. Ya, jadi misalnya kayak saya nih, saya jualan di online. Terus saya pembeli nih, saya pembeli online. Terus ada yang tanya, loh beli baju ini kok bagus, beli di mana? Kalau saya enggak trust atau misalnya saya enggak senang sama tokonya, saya enggak akan merekomendasikan. Tapi kalau saya yakin dengan tokonya, bahkan saya percaya dengan tokonya, saya akan merekomendasikan. Nah, ini ya, jadi online sama offline itu sebetulnya ada persamaan, tetapi caranya yang kadang agak berbeda. Ya, nah sekarang yang pertama, gimana cara membangun sebuah kepercayaan? Ya, cara membangun sebuah kepercayaan agar si konsumen yang kita sudah dapat tadi, baik secara online maupun secara offline, akan terus menjadi pelanggan kita. Yang pertama, berikan pengalaman pertama yang memuaskan. Nah, ini pengalaman yang pertama harus memuaskan, teman-teman. Kesan pertama sangat menggoda. Nah, itu kalau Nah, bahasanya ini ya, bahasa iklan ya. Kesan pertama begitu menggoda itu kayaknya parfum ya, kayaknya ya. Gitu ya. Nah, jadi
Kalau sudah kesan pertama itu sudah sangat memuaskan, itu baik secara online maupun offline ini berlaku. Dia akan terus ingat ya. Nah, kalau secara offline gimana caranya? Kita gercep, gercep ya. Wih, ini ada WA mau 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 order misalnya. Ya Anda langsung gercep, layani. Jangan ada orang mau order, tanya-tanya produk, jawabnya besok. Ya udah hilang tuh, gitu kan? Jadi harus gercep. Online pun sama. Saya sering kalau mau belanja online itu saya pasti tanya-tanya nih. Lihat review nih, lihat review. Oh, pelayanan cepat, pengiriman cepat. Nah, itu juga salah satu yang membuat kita akhirnya merekomendasikan ke orang lain. Ya. Jadi berikan pengalaman pertama yang mengesankan, yang memuaskan. Ya, gercep yang pertama contohnya. Terus produk harus sesuai. Ini kalau online ya, produk harus sesuai. Jadi tidak boleh misalnya, produknya ini expirednya tahun 2026, Anda ngasihnya malah tahun 2025 expirednya, nggak boleh. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kepercayaan itu dibangun dari kesan pertama. Ya, dan kalau Anda mau membuat orang yang mau membeli di Anda itu beli terus di Anda, ya kesan pertama harus dibangun dulu. Ya, nah, terus berikutnya, kalau secara offline juga sama. Anda harus menjelaskan kalau misalnya Anda punya produk yang mungkin sudah sebentar lagi expired misalnya. Anda sampaikan, ini saya ada produk, tapi expirednya ini tanggal ini misalnya, tanggal bulan ini tahun ini. Nah, kalau misalnya orangnya enggak mau, ya gimana caranya? Kalau offline ya, harus segera Anda harus ganti produknya. Nah, ini kesan pertama ini, masuk ke kesan pertama. Nggak boleh kasih produk yang rusak. Itu baik itu kemasannya maupun kemasannya ataupun mungkin gambarnya gitulah ya. Intinya kemasan harus bagus. Nah, berikutnya responnya harus ramah. Jadi kalau namanya konsumen itu kan kadang ngeselin, apalagi pertama ya. Konsumen pertama itu kan kadang belum kenal, belum terlalu akrab misalnya. Beda kalau yang kenal baik. Kenal baik pun kadang rodok rodok Betul. ngeselin juga dari apa? Agak ngeselin juga dari apa? Dari, lah masa sih kamu kan bibir-bibir marketing, lambe marketing, kata kayak gitu kan. Tapi ya kita harus ramah, nggak apa-apa gitu loh. Jadi intinya Anda menciptakan kesan pertama yang benar-benar membuat orang itu kembali lagi ke Anda. Nah, ini yang pertama ya, berikan pengalaman pertama buat konsumen, pengalaman yang memuaskan. Yang kedua, bangun hubungan bukan sekedar transaksi atau nawarin produk. Nah, ini ya, bangun hubungan bukan sekedar transaksi atau nawarin produk. Saya berkali-kali lihat eh, beberapa tim ya, beberapa mitra itu kalau japri teman konsumennya itu cuma mau nawarin tok, mau ngasih info promo tok. Dan sebetulnya ya ini bumerang buat Anda. Karena akhirnya kadang orang itu kayak kayak ngasih brand ke Anda. Pokoknya nek WA saka Mbak Kae orang usah buka lah, paling ada promosi gitu loh. Nah, gitu. Jadi kalau yang seperti itu akhirnya kita merasa kita akhirnya merasa kayak wong kayak nek di WA orang bales sih. Iya, karena cuma mau promosi tok. Coba yang lain. Gitu ya. Jadi bangun hubungan itu banyak caranya, ya. Misalnya kita komen-komen di story misalnya. Kasih ucapan selamat, story-nya misalnya ulang tahun anak, kasih ucapan selamat misalnya. Atau kita misalnya ada yang sakit, misalnya pas ada yang ngasih story misalnya puyeng misalnya gitu. Coba diguyoni. Nah, gitu ya. Diguyoni tapi yang memicu dia itu mau balesi guyonan Anda gitu loh. Itu ya. Jadi jangan cuma nawarin. Kalau cuma nawarin, percaya saya kemungkinan besar kalau Anda WA enggak bakal dibales. Gitu ya.
Nah, ini yang kedua, teman-teman. Saya yakin Anda ngerasain, wis. Ada mungkin yang di sini ngerasain seperti yang saya sampaikan, Japri Mitra hanya sekedar ngasih promo, ngasih penawaran barang. Wah, karena ini dikejar targetnya harus hard selling. Wah, akhirnya pokoknya namanya hard selling itu ngoyok terus. Nah, itu yang kayak gitu itu yang bikin orang kapok, teman-teman. Ya. Nah, terus Anda kalau misalnya sudah jualan, ya, sudah terjadi penjualan, ini bina hubungannya, ini masih yang kedua ya. Bina hubungannya juga bisa Anda tanyakan, ya, produknya sudah diminum belum misalnya. Kemungkinan besar ada kesalahan minum. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ya, saya jual produk di satu orang, saya sudah jelaskan, sudah saya kirim video. Gitu. Tapi ternyata begitu saya follow up paginya, Pak sudah sudah diminum Vitsolnya gitu. Oh sudah Mbak, saya sudah minum. Berarti pagi ini Bapak minum ini, CN sama CE. Eh, saya malah enggak tak campur, saya tak minum sendiri-sendiri gitu. Padahal sudah tak kasih videonya, sudah tak kasih komplit keterangan, tapi ternyata diminum sendiri-sendiri. Nah, ini pentingnya follow up, teman-teman. Ya, kita langsung sampaikan, saya langsung, oh harus dicampur, Pak. Jadi CN sama CE campur. Nah, setelah dicampur, bahkan saya video call. Saya kasih contoh, karena saya juga pas bikin. Nah, Anda juga bisa lakukan hal ini. Bahkan, hanya karena saya sering WA, sudah diminum belum, sudah diminum belum, gitu. Akhirnya orang yang tadinya tidak begitu akrab, karena dia belinya secara online dengan saya, akhirnya dia bilang, kalau ada WA dari Bu Tuti, pokoknya pasti harus dijawab sudah, karena pasti ditanya sudah minum apa belum, gitu. Nah, akhirnya terbina hubungan baik, gitu. Akhirnya karena tanya seperti itu kita jadi bahan lelucon gitu loh. Dan ini bagus untuk memecah suasana. Jadi kalau suasananya kaku itu tidak nyaman teman-teman. Ya, jadi intinya tanyakan ada kendala apa. Misalnya kalau minum kendalanya apa? Misalnya kayak saya juga punya konsumen ya, SGF yang disarankan kan 10 tablet tuh. Dia minumnya sehari 5 kali tapi dua-dua. Kenapa? Karena ndak bisa minum langsung banyak gitu. Dan saya bilang ya wis lah, yang penting ngombe 10, saya bilang gitu. Itu jadi kita bisa sampaikan hal-hal yang eh, kadang mungkin di luar pemikiran kita ya. Kita akhirnya ngerti. Kita akhirnya ngerti kalau si orang itu punya kebiasaan itu seperti ini. Nah, itu bagus banget untuk bina hubungan lebih lanjut. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, konsisten atau setia. Ya, saya seringkali ditanya sama orang gini, "Loh, Mbak Tuti egek dodolan nates po?" Gitu. "Oh, nganu Mbak Tuti egek dodolan kalung po?" Gitu. Jadi dia masih menanyakan seperti ini karena apa? Karena saya konsisten nawarin produk, konsisten nawari Kekelifos, konsisten nawarin Natas. Mungkin mereka karena saya sudah terbranding ya, pokoknya nek kelingan Kekelifos, kelingan kakak, huruf kakak berarti Tutina wis Wonosobo gitu ya. Nah, tapi karena beberapa kali ini saya kan selalu postingnya Fitsol. Saya tanya, mereka tanya, Bu Tuti masih jualan nates? Loh, nates masih Bu. Saya sekarang postingnya Fitsol terus karena apa? Fitsol juga salah satu produk yang saya jual. Jadi biar Ibu itu tahu kalau keke bukan cuma nates, bukan cuma keke Livos, tapi juga ada Fitsolnya. Itu. Nah, intinya orang-orang masih tanya, oh berarti itu sama-sama produk keke? Iya, sama-sama produk keke. Jadi konsisten dan setia. Saya kalau orang kenal Tutinah berarti tidak pernah lepas dari yang namanya keke. Bahkan kalau Anda lihat ya dari postingan-postingan saya, komen-komen orang yang ada di bawah-bawah saya, biasanya mereka selalu ngomong apa? Iki juragane keke, juragane nates gitu. Karena apa dari dulu ya di situ, gitu ya. Nah, Anda tidak usah terlalu
baper kalau misalnya ada yang ditawarin produk dan mereka bilang tidak mau. Ya, kalau Anda konsisten, kalau Anda setia, orang yang tadinya tidak mau pun dia pasti akan beli di Anda suatu saat nanti. Karena saya yakin itu sebetulnya butuh produk Anda. Cuma memang saatnya belum datang, gitu aja. Ya, jadi pada Ngelek ya. Ngelek, Pak. Mm-mm. Oke, karena mati lampu memang di sana. Seperti. Kartosuro juga mati lampu, Pak. Oke. halo, masuk Pak? Masuk. Oke, oke ya. Nah, saya lanjut ya. Masih di konsisten dulu ya. Yang ketiga ya, konsisten atau setia. Kita kalau sudah menjual produk ya, agar orang itu terus beli ke kita, ya kita jangan pindah-pindah. Gitu ya. Lah, pengen orang itu jadi pelanggan kita. Lah, kita sendiri aja ndak setia. Mbak, saya mau beli nates di jenengan. Oh maaf Mbak, saya sudah ndak jualan. Ya ndak jadi pelanggan lagi lah, wong wis ra dodolan. Gitu ya. Jadi kalau Anda tidak konsisten, tidak setia ya, intinya ya lupakan untuk dapatkan pelanggan. Ya, dan kemungkinan besar ini akan mengurangi kepercayaan orang yang Anda juali ini. Ya, akan mengurangi kepercayaan konsumen Anda. Kemungkinan besar nanti kalau Anda nawarin barang, mereka akan ngomong gini, halah, engko nek nyong wis cocok arep tuku meneh, engko barangnya ora nono, kamu udah ndak jualan gitu ya. Jadi ingat, harus setia ya. Yang di sini yang tetap mau setia jualan nanti siapa? Ayo. Pengen tahu saya. Jualan nates, jualan keki livos, jualan fitsol. Nah, ini saya ini. Ini setia lah ya, setia jangan mendua. Ya, enggak boleh selingkuh ya. Kalau Anda selingkuh, maka konsumen Anda juga pasti nanti akan selingkuh. Oke ya. Oke, sip. Saya yakin Anda semua di sini menjadi orang-orang yang setia ya. Setia melayani pelanggan-pelanggan Anda, setia setiap saat ya. Rexona. Oke, berikutnya ya. Nah, berikutnya yang keempat. Bagaimana caranya agar si konsumen tadi bisa menjadi pelanggan? Jadiin member. Jadi harus dijadikan member. Kalau konsumen Anda dijadikan member, otomatis mereka dapat keuntungan-keuntungannya yang lebih. Ya, kalau membernya KKD, berarti mereka suatu saat kalau ada temannya yang tanya dia pakai produk apa karena lihat dia sehat, kamu minum apa sih? Oh aku minum Fitsol misalnya. Begitu minum Fitsol, dia bilang, oh regane piro, regane semini. Nah, akhirnya dia akan dapat namanya bonus sponsor. Dapatkan keuntungan dari penjualan. Gitu ya. Nah, terus kalau dia misalnya eh, konsisten terus lakukan, bahkan bisa capai target-target omset, ya. Kalau 5 juta PGBV, mereka bisa jadi manajer. Gitu. Jadi banyak sekali info apa promo-promo yang bisa mereka dapatkan kalau mereka dijadikan member. Nah, kalau membernya cuma KKC tok, tidak apa-apa kalau member KKC, mereka tetap dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Dapat diskon 10% dari setiap pembelian. Itu ya. Jadi jadikan member. Itu membuat mereka tidak lari dari Anda. Itu ya, yang keempat ya. Terus yang kelima. Yang kelima, komunikasi. Nah, komunikasi. Kalau komunikasi artinya saya dan pelanggan. Anda dan pelanggan. Jadi ada dua arah. Nggak boleh komunikasi itu cuma satu arah. Jadi kalau komunikasi dua arah itu artinya apa? Saling menguntungkan, saling membangun, saling menguatkan. Nah itu namanya komunikasi. Kan banyak hubungan yang akhirnya
tercerai-berai karena tidak ada komunikasi, gitu ya. Jadi kita harus membangun yang namanya komunikasi. Ngelek ya? Ngelek ya, Pak? Enggak, Bu, aman, Bu. Aman, aman. Aman. Oke, oke, ya. Oke, sampai di komunikasi ya. Jadi komunikasi itu harus benar-benar jalan, teman-teman. Kalau ada komunikasi, maka akan terbina hubungan lebih dekat. Gitu. Nah, komunikasi itu untuk ngomongin apa sih? Ngomongin banyak hal. Ya, ngomongin banyak hal. Jadi kayak tadi yang kedua ya, bangun hubungan ya. Komen-komen story, kita datang silaturahmi misalnya bawa makanan kesukaan misalnya, gitu ya. Kalau offline ya. Kalau online apa? Ya tadi komen-komen story. Jadi pastikan kalau yang di online pastikan kita punya kontaknya, punya nomor WA-nya ya. Karena kalau kita punya nomor WA-nya ya akhirnya terbina komunikasi yang baik dua arah gitu. Kalau cuma eh, penjualan secara online tapi loss berarti tidak ada komunikasi ya. Jangan harap nanti mereka akan jadi pelanggan Anda. Itu ya. Jadi harus benar-benar komunikasi itu terjalin. Nah, kerennya kita di GG Indonesia, kita punya toko online itu KKD ID, ya. Jadi KKD ID itu akan nyimpen setiap data konsumen Anda. Ya, jadi nanti kalau Anda buka KKD ID itu ada database customer. Jadi database orang-orang yang sudah belanja itu termasuk nomor WA-nya itu kesimpan. Ini akan berbeda kalau Anda jualan di marketplace lain. Karena di marketplace lain itu enggak boleh ngasih nomor WA gitu, enggak boleh. Ya, jadi enggak boleh berhubungan di luar marketplace itu, di luar fasilitas marketplace. Kalau di KKD ID, konsumen Anda yang sudah masuk KKD ID Anda, dia tidak bisa belanja di toko KKD ID yang lain. Gitu. Jadi ini kerennya, mereka diikat nih di toko online-nya Anda. Jadi kalau Anda sudah ada konsumen yang ada di KKD ID dan tidak di follow up, ya mereka akan jadi konsumen terus. Nah, nanti suatu saat mungkin mereka, oh, aku tak ganti akun aja biar bisa belanja di tempat lain misalnya. Jangan sampai ya. Makanya jadikan member. Nah, gimana caranya? Caranya di KKD ID juga ada cara untuk menjadikan mereka member. Ya. Nah, itu. Jadi intinya Anda benar-benar harus komunikasi dengan baik. KKD ID salah satu cara untuk bisa mendapatkan kontaknya, kontak konsumen Anda. Ya, jadi biar ada komunikasi dua arah. Nah, terus ingat komunikasi itu juga harus menguntungkan. Misalnya, Anda kasih informasi tentang acara-acara, terutama acara yang berhubungan dengan informasi produk yang mereka konsumsi. Itu, misalnya eh, info tentang eh, The Miracle of It All, gitu ya. Misalnya kayak yang di online ataupun yang di offline di WP misalnya. Nah, itu Anda kasih. Nah, kembali lagi, kalau informasi itu cuma sekedar menginformasikan tanpa Anda edifikasi, ya, itu agak susah. Jadi kembali lagi, komunikasi itu tidak lepas dari yang namanya edifikasi. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus pastikan kalau dengan komunikasi ini, pastikan Anda itu benar-benar punya nama panggilan. Nama panggilan. Jadi Anda benar-benar kenal nih sama orangnya. Misalnya, kalau WA, misalnya kayak di sini misalnya ada Mbak Andayani. Mbak Andayani itu panggilannya siapa Anda harusnya udah ngerti. Ya, misalnya Mbak Nini, misalnya saya panggilnya Mbak Nini. Jadi begitu manggil nama, itu orang merasa, oh dia inget saya nih. Gitu ya. Kalau misalnya ibu atau malah misalnya cuma ibu atau bapak, kita tidak kenal namanya, misalnya Anda kasih di kontak cuma ibu pembeli Fitsol, jangan sampai ya. Jadi harus ada namanya gitu. Biar nanti lebih akrab. Karena komunikasi kembali lagi harus dua arah dan harus menguntungkan.
Ya, menguntungkan dalam arti ya mungkin memberi pujian dan lain-lain itu juga salah satu keuntungan. Ya, terus berikutnya setelah ada komunikasi yang keenam ya, banyak ini. Tanggapi setiap keluhan dengan cepat. Nah, ini. Jadi Anda kembali lagi harus benar-benar gercep. Ya, nggak boleh kalau ada orang yang tanya apa yang komplain atau yang ngeluh gitu, Anda malah lari. Malah Anda misalnya tidak nyaman, merasa, aduh, ini wongnya cerewet banget, takon-takon terus, ini orangnya kayak gini terus, misalnya. Jangan ya. Jadi Anda harus benar-benar legowo. Ya, kalau di produk-produk yang Anda beli di apa minimarket, supermarket itu ada yang namanya produk kan ada layanan customer service gitu ya. Nah, Anda pun harus bisa memberikan layanan customer service. Ya. Nah, ini. Terus berikutnya yang terakhir ya, bangun brand produk. Nah, ini ya. Kenapa? Karena intinya kalau orang itu sudah percaya dengan Anda, mereka tidak boleh tidak percaya dengan produk Anda. Ya, mereka harus percaya dengan produknya itu benar-benar melebihi kepercayaannya ke Anda. Wis pokoknya ya, nyong wis percaya banget karo produknya kan. Mereka kan misalnya sudah Anda jadikan member. Jadi nggak nggak tanya ke Anda pun golek produk sendiri karena udah jadi member gitu loh. Aku cari produk ini wes, wong aku udah member tinggal belanja gitu. Gitu. Jadi Anda tinggal nanti paling bina hubungannya lihat, oh ada omset, tanya gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi bangun brand produknya itu benar-benar harus masuk ke konsumen. Sampai orang ini merasa, aku tuh kalau enggak minum Fitsol itu enggak nyaman. Aku tuh kalau enggak minum SGF tuh enggak nyaman. Aku tuh kalau enggak pakai Nates aku enggak nyaman. Nah, ini yang namanya brand produknya masuk ke konsumen Anda. Jadi ini harus benar-benar Anda lakukan dengan cara apa? Infokan testimoni, ya. Jadi kalau misalnya mereka tadinya minum Fitsol misalnya, karena apa? Karena bapak saya stroke misalnya. Bapak saya stroke terus tak kasih Fitsol ternyata sembuh. Kan mereka hanya punya pikiran, oh Fitsol itu hanya untuk ngobati orang stroke, gitu kan? Nah, kalau cuma pikirannya hanya untuk ngobati orang stroke, dia tidak mungkin akan repeat order lah. Bapaknya wis mari. Gitu kan? Kalau bapaknya sudah sembuh, terus kalau saya beli Fitsol mau buat apa? Nah, akhirnya kalau Anda ketemu yang seperti ini, macetlah omsetnya Anda. Itu. Nah, gimana caranya biar omsetnya enggak macet? Ya tadi bangun brand produk. Kasih testimoni-testimoni. Oh, ternyata Fitsol itu bisa buat alergi. Oh, ternyata Fitsol itu bisa buat jaga kesehatan. Oh, ternyata Fitsol itu bisa bikin kulitnya glowing. Bisa bikin rambutnya ndak rontok. Lah, kalau kayak gitu ya aku butuh. Anakku butuh. Mbahku juga butuh misalnya karena kakinya sakit misalnya. Jadi ini yang membuat orang itu akan repeat order terus. Dan karena dia sudah member, ya, dia akan mendapatkan konsumen-konsumen baru. Mungkin bapaknya sudah tidak minum Fitsol karena stroke-nya sudah sembuh. Tapi saya punya keluhan yang lain. Atau bapak saya pengen biar dia lebih fit lagi misalnya. Gitu loh. Jadi intinya ini yang diperlukan teman-teman. Bangun brand produk dan terus terang ya, saya itu ketemu banyak orang, banyak mitra, mungkin termasuk salah satunya mungkin Anda-Anda yang ada di sini. Saya itu mau nawarin lagi tuh bingung, soalnya dia sudah merasa sehat, jadi kayaknya sudah berhenti produk. Nah, kemungkinan besar karena Anda eh, ada yang kurang di sini. Brand produknya kurang masuk. Itu ya. Nah, ini penting banget untuk Anda benar-benar
membuat si konsumen-konsumen yang tadinya cuma sekedar beli untuk mengobati, akhirnya membeli karena untuk menjaga kesehatan turun-temurun. Nah, ini ada 7 ya, sudah dicatat semuanya. Semoga jangan sampai ini ya, jangan sampai kelewat karena ini berhubungan. 7 hal ini sangat berhubungan. Tadi dicatat Pak Dani, Pak Dani itu biasanya rajin nyatet. Oke, kalau sudah dicatat, bagus. Kalau belum, nanti mungkin saya akan bisa kasih rincian dikit ya. Bu Tuti fotoin kirim ke WA. Oh, ini tapi catatannya nanti ini kan direkam, Pak. Oh iya 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 iya. Iya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman inilah trik-trik ya yang harus dilakukan kalau Anda pengen punya pelanggan. Dan trik ini kalau dilakukan saya yakin ya Anda punya pelanggan-pelanggan yang nggak putus-putus. Bahkan pelanggan Anda nanti mungkin akan jadi Crown Star Director-nya Anda. Ya, karena saya juga dulu pelanggannya Pak Dani. Ya. Nah, gitu ya. Jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti bisa disampaikan atau diketik ya. Terima kasih, Hmm. waktu saya kembalikan ke MC yang sangat luar biasa. Suaranya belum on, Cik Lili. Nah, Oh ya, terima kasih Bu Tuti, penjelasannya keren dan sangat luar biasa. Jadi kita juga pasti pengen ya kayak Bu Tuti ya, jadikan pembeli member. Jadi akan jadi pelanggan yang loyal. Gitu. Ya. Jadi apa yang udah kita pelajarin tadi, yang kita simak, jangan lupa untuk dipraktekin. Ya. Jangan cuma dicatat, dilihat, tapi nggak diapa-apain, ditutup lagi. Tapi dipraktekin. Tuh. Nah, terus kayaknya nggak ada pertanyaan nih. Ya, sebentar. coba kalau misalnya ada Kok pertanyaan, belum ada pertanyaan nih? boleh. Mau di komen boleh, mau langsung nyalain juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya masih ada mau pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau kayaknya nggak ada pertanyaan ini. Kalau nggak ada pertanyaan, apa? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ada closing statement dari Pak Dani atau dari Bu Tuti Oh ini untuk Pak pertemuan Juan, malam ini. ada pertanyaan ini. Oh, ada ya? Oh ya. Mm-mm. Oke, saya mungkin bisa Oh, jawab ya. ini. Ya. Spesial untuk Pak Juan karena baru join hari ini. Jadi karena baru join hari ini perlu kelengkapan secara lebih detail ya dan mungkin agak menyimpang sedikit tapi no problem. Barangnya bisa di COD atau enggak. COD itu kan kalau kita beli di marketplace terus minta COD jadi nanti dikirim oleh kurir sampai di tempat gitu. Nah, itu cash on delivery ya. Di kita konsepnya itu dengan toko online yang ada, orang langsung transaksi di sana sehingga nanti barang akan dikirim ke alamat orang tersebut. Sehingga sebelum dikirim sudah melakukan pembayaran dulu. Kan COD itu kan bayar di tempat, cash on delivery. Tapi kalau pakai kkd.id nggak bisa COD memang. Nah, COD-nya itu COD intern. Apa maksudnya? Misalnya, saya punya stok barang. Saya promo di sosial media. Lalu tetangga, teman-teman dekat yang mungkin jaraknya cuma setengah jam dari rumah atau 5 menit dari rumah, mereka bilang ke saya, waduh produknya bagus gitu. Saya pengen nyoba, oke gitu. Nah, dalam tanda petik kita COD-an yuk gitu. Saya antar barangnya, dia langsung bayar di tempat gitu atau ya udah transfer dulu nanti saya kirim itu juga bisa ya jadi konsepnya nanti mungkin dengan Pak Juan karena ini juga berhubungan dengan toko online yang mungkin teman-teman sebagian yang lain sudah ada tapi mungkin Pak Juan karena baru pendaftarannya emailnya aja baru tadi mungkin bisa dilihat nanti saya akan jelaskan secara detail yaitu kelas yang berbeda tentang toko online Pak Juan.
Gitu ya. Saya mau infokan untuk teman-teman, kemarin kita sudah belajar dan praktek untuk konten ya, sorry, untuk sosial media, untuk kita bisa menggunakan sosial media untuk jualan. Jadi basic jualan online di materi pertama, yaitu gimana bikin profil. Saya sangat berharap semuanya udah lebih beres profilnya, karena seperti tadi Bu Tuti bilang, brand Anda, siapa Anda, orang yang nawari itu penting. Kalau brandnya aja udah kalah, kesan pertama aja udah keliru, itu jadi masalah untuk berikutnya. Nah, besok malam gitu, yang bisa boleh ikut, yang nggak bisa saya rekamin, tapi saya berharap bisa ikut. Besok malam saya akan lanjutin untuk materi kedua, yaitu gimana bikin konten. Ya, gimana bikin konten sehingga tadi level pertama Anda dapat konten tinggal diposting. Level kedua Anda bikin konten dengan wajah. Level ketiga harus berani sampai untuk Anda bisa bikin videonya. Nah, besok malam jam 7.15 saya akan bagiin caranya, juga saya akan live-kan di TikTok. Anda yang bisa ikutan, saya harap bisa ikutan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya mau bikinkan rekaman karena memang tujuannya saya mau buat satu satu kayak kurikulum gitu loh teman-teman. Itu kurikulum sehingga nanti orang baru dia akan dapat, saya kalau mau online itu tahap awalnya apa. Kemarin sudah jadi, yaitu bikin profil, bikin akun. Sekarang untuk melengkapi setelah bikin akun ngapain? Postingannya harus benar. Lalu besoknya saya mungkin akan sampai di 3 hari saja di satu profil, dua postingan atau konten, yang ketiga interaksi. Nah, kayaknya dasarnya itu ini aja. Gitu. Kalau ini udah cukup bagus di awal, Anda namanya kayak Bu Tuti tadi sampaikan, tinggal follow up-nya. Kalau follow up-nya boleh dibilang materinya tuh terlalu luas, terlalu lebar. Ya, jadi kalau follow up itu akan menyesuaikan dengan case-nya masing-masing. Tapi dasarnya kayak tadi, dasarnya harus punya akun dulu sebagai toko, dasarnya harus punya kontennya dulu sebagai daya tariknya, promosinya, dan harus interaksi, harus membangun hubungan. Bu Tuti di 7 poin yang tadi disampaikan, itu menyangkut sebagian besar bangun hubungan, apalagi dari yang nggak beli jadi beli. Kalau sekarang beli jadi beli terus, itu tetap aja unsur membangun hubungannya kuat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah jadi 3 topik untuk Anda jualan online, rekamannya udah jadi, saya berharap itu bisa dipakai untuk semua ketika Anda dapat orang baru, pertanyaan gimana bikin konten udah ada caranya. Pertanyaan gimana postingannya sudah ada videonya. Oke ya, jadi besok malam, betul Jumat malam jam 7.15. Ya, mungkin sekaligus untuk closing statement saya untuk informasi yang saya bagikan. Thank you, Cik Lili. Oke. Eh, Terima kasih buat Pak Dani juga Bu Tuti. Demikian Zoominar malam ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di Zoominar yang berikutnya. Gitu. Selamat malam semuanya. Teman-teman, kita tutup dengan auto suggestion ya, karena masih ada waktu kan, 7 hari 8 hari ke depan. Bagi yang masih yakin, masih percaya bisa dapat 18 set fitsol. Perusahaan malam ini juga bagikan informasi program 2026. Kita akan sambut dengan luar biasa walaupun belum tahu apa informasi lengkapnya, tapi kita percaya kalau ke depan kita lagi disiapin satu hal yang sangat bagus. Oleh sebab itu kita juga harus nyiapin mental, pola pikir dan hati kita. Oke ya, auto suggestion 5 kali ya. Yang mau nyalain mic-nya boleh, yang mau nyalain kameranya silahkan. Yuk, auto suggestion ya. 1, 2, 3. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sangat bisa. bahagia, Saya saya cinta pasti diri bisa. saya sangat Saya bahagia, sangat saya bahagia, pasti saya bisa. pasti Saya bahagia. cinta diri Saya saya cinta diri saya, sangat saya bahagia, cinta diri saya saya, pasti saya bisa. sangat Saya bahagia. cinta Saya diri cinta saya diri sangat saya, saya bahagia, cinta saya diri pasti saya, bisa. saya sangat Saya bahagia. cinta Saya diri sangat saya sangat pasti bahagia, cinta saya diri saya, pasti saya bisa. sangat Bersama dengan bahagia. Yang Saya Maha pasti Kuasa, bisa. kita pasti Saya bisa. cinta diri Oke, saya. saya foto sebentar teman-teman. Bisa. Silakan kalau bisa nyalain kameranya yang masih mati lampu.
Oke, bisa nyalain kameranya. Fitzal ya. Mukorin. Bu Korin tuh. Bu Ya, Korin ya. mati lampu. Fitzal. Yang nggak mati lampu, monggo kalau mau dinyalain kameranya. Oke, Fitzal. Saya bentar. Jangan komen dulu bentar. Saya capture ya. Lihat ke kamera. Selamat malam Pak Nathan. Lihat ke kamera. Satu, dua, tiga, smile. Oke, thank you semuanya. Salam hebat, luar biasa. Luar biasa. Bye.